Seorang wanita menemukan bayi yang baru lahir di depan pintu rumahnya. Namun dia tidak tahu rahasia besar di balik kaki bayi itu. Melihat pemandangan salju dan es, bayi itu kedinginan dan lapar. Bayi itu menangis keras. Wanita itu tidak tega. Akhirnya dia membawa bayi itu pulang untuk merawatnya. 20 tahun berlalu dalam sekejap mata. Bayi tersebut telah tumbuh dewasa. Dia sangat patuh dan jujur. Dia tidak hanya membantu ibunya dengan pekerjaan yang paling berat. Dia bahkan memberikan kesempatan untuk meraih kesuksesan kepada kakaknya. Untuk mengumpulkan biaya sekolah kakaknya. Mereka berdua pergi mencari tukang masak untuk meminta pembayaran yang tertunda. Namun si tukang masak memanfaatkan kedudukannya di kantor pemerintah setempat. Dia tidak hanya tidak membayar. Dia bahkan memukuli wanita dan anak lelakinya di jalanan. Adegan itu secara kebetulan dilihat oleh anak laki-laki wanita itu. Anak laki-laki tertua khawatir ibunya akan merugikan dirinya. Dia benar-benar bersembunyi di belakang pintu akademi pura-pura tidak terlihat. Namun anak bungsunya sangat berani. Dan ingin memperjuangkan keadilan untuk ibunya. Langsung menghentikan pelayan dapur. Dan mengungkapkan di depan umum bahwa dia mencuri uang untuk makanan dari tuan tanah setempat. Menyedot kekayaan rakyat. Menyadari bahwa tuan tanah setempat khawatir akan reputasinya. Pelayan dapur akhirnya mengembalikan uang makanan yang tertunggak. Saat itu, anak sulung yang tidak berbudi langsung keluar. Mencuri uang perak yang terjatuh di tanah. Bahkan mengeluh bahwa ibunya membuatnya malu. Menjual tahu sampai membuat malu dirinya sendiri di depan pintu akademi. Melihat kakaknya merendahkan ibu mereka seperti itu. Adiknya langsung marah. Kakak, kamu tidak masuk akal. Jika bukan karena ibu yang bekerja keras menjual tahu, kamu tidak akan bisa masuk akademi. Kamu tidak akan bisa membaca buku-buku bijak. Pergi dari sini. Kamu tidak punya hak untuk mengaturku. Ucapan kakak membuat adik terdiam di tempat. Pada saat ini dia baru menyadari. Ternyata dia bukan anak kandung perempuan itu. Namun pada saat itu juga, anak kecil menunjukkan tanda lahir bintang 7 di kakinya. Ditemukan oleh seorang tua yang sedang lewat. Ternyata identitas asli anak laki-laki itu adalah sang putra mahkota yang hilang selama 20 tahun. Hanya karena 20 tahun yang lalu saat sang ratu melahirkan. Namun malangnya, dia menghadapi pemberontakan pengkhianat. Untuk menyelamatkan janin di dalam rahimnya. Sang ratu malah memerintahkan untuk mengeluarkan pisau. Untuk mengeluarkan bayi dari rahimnya lebih awal. Mengetahui bahwa anak itu memiliki tanda lahir bintang 7. Seharusnya dia adalah pewaris tahta. Untuk menyelamatkan nyawanya. Sang ratu segera memerintahkan pelayan untuk mengeluarkannya dari istana. Kemudian sang ratu dengan tangan sendiri mengakhiri hidupnya. Sementara pelayan yang panik dan bingung. Untuk mengalihkan perhatian pengejaran. Mereka meletakkan sang putra kecil ke dalam keranjang bambu di depan mereka. Berencana untuk kembali dan mengambilnya kemudian. Namun saat itu adalah musim dingin yang sangat dingin. Sang pangeran kecil menangis keras karena kedinginan. Barulah wanita itu mengadopsi sang pangeran kecil. Yang mulia putra mahkota. Hingga hari ini, orang tua di depanku. Dialah pelayan istana yang dulu meninggalkan sang pangeran kecil. Selama bertahun-tahun dia telah berusaha mencari sang pangeran kecil. Sekarang akhirnya dia ditemukan. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pelayan istana tidak langsung mengakuinya. Hingga suatu hari sang putra mahkota keluar sendirian untuk mengumpulkan obat. Tiba-tiba sekelompok pria berpakaian hitam muncul di depan putra mahkota. Mereka segera memberikan salam hormat kepadanya. Kemudian pelayan istana keluar. Sudah 20 tahun, Yang Mulia Putra Mahkota. Hamba akhirnya menemukan Anda. Kami dengan hormat mengundang Yang Mulia Putra Mahkota untuk kembali ke istana. Mewarisi tahta. Panjang umur kaisar kami. Apa Yang Mulia Putra Mahkota? Pemberontak dari masa lalu telah dibersihkan. Kamu adalah satu-satunya keturunan kaisar dan permaisuri. Dunia ini masih menunggu Anda untuk mengurusnya. Apakah kalian salah mengenal orang? Aku memiliki ibu. Ketika dia tidak mau bekerja sama dengan putra mahkota, pelayan istana akhirnya membawanya kembali dengan paksa. Begitulah 6 bulan berlalu. Sekarang sang putra mahkota telah sah mewarisi tahta. Namun dia selalu merindukan ibu angkatnya setiap saat. Untuk memastikan ibu angkatnya menikmati masa tua dengan tenang, dia memutuskan untuk membawa ibu angkatnya ke istana dan mengangkatnya sebagai permaisuri. Para pelayan setuju dengan anggapan itu. Hal ini membuat kaisar sangat senang. Pada saat itu, bawahan memberikan kabar tentang putra ibu angkatnya. Sekarang saudara laki-lakinya telah lulus ujian kekaisaran. Sedang bersiap untuk mengunjungi kaisar. Memohon izin untuk menikahi putri dari keluarga Houdingan. Kaisar saat itu langsung menolak tanpa pikir panjang. Dengan hati penuh ingin membawa ibu angkatnya ke istana. Ibu angkatku sudah bisa kembali. Menurut kata tetangga, bahwa dia datang sendiri ke ibu kota. Apa? Cepat, aku akan keluar istana untuk menyambut kembali permaisuri. Ternyata anak itu pergi tanpa pamit saat itu. Ibu tirinya selalu mencarinya. Mengetahui anak sulungnya lulus sebagai juara ujian kekaisaran. Maka dia berjalan kaki menuju ibu kota. Dia sangat ingin bertemu dengan anak sulungnya. Melihatnya berpakaian lusuh. Pengawal di depan pintu langsung menghalanginya. Nama anak saya adalah Chen Ping. Jika Anda memanggilnya, dia pasti akan mengenal saya. Juara ujian kekaisaran saat ini adalah putra tunggal keluarga kaya Su dari Jiangnan. Nama keluarga Su, nama pribadi Ping. Kamu berani mencari hubungan sembarangan dan mencari kematian. Putra tunggal keluarga Su. Tapi dia jelas-jelas adalah anak saya, Ping. Saya telah merawatnya selama lebih dari 20 tahun. Mana mungkin seorang ibu salah mengenali anaknya? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan mengusirnya sekarang. Saya tidak. Orang tadi adalah anak saya.
Saat ini banyak orang berusaha merayu orang berkuasa. Berani mengaku sebagai ibu juara ujian kekaisaran. Panggil Ping keluar. Dia pasti akan mengenal saya. Juara ujian kekaisaran bukan sembarang orang yang bisa dipanggil begitu saja. Jangan buang-buang waktu bicara dengannya. Bawa dia ke tempat pemakaman liar dan potong dia perlahan-lahan. Mengapa kamu membela dia, Ping Lang? Apakah mungkin? Apakah kamu benar-benar mengenalnya? Bagaimana mungkin aku mengenalnya? Hanya saja, hormat kepada orang tua adalah yang terpenting di dunia. Perlakukan orang tua dengan penuh pengertian. Lebih baik kita tidak mencari masalah. Ping Er dan An Er diculik orang. Mereka masih menunggumu untuk menyelamatkan mereka. Tutup mulut dan pergi sekarang juga. Anakku, pria terpandai saat ini adalah putra tunggal keluarga kaya Su dari Jiangnan. Nama belakangnya Su, namanya Ping. Kamu berani mencari masalah dengan keluarga sendiri. Benar juga. Tadi mata saya kabur. Salah mengenali orang. Mohon maaf kepada para tua-tua. Saya salah mengenali orang karena mata saya kabur. Mohon maaf kepada para tua-tua. Saya pikir dengan begitu semuanya akan baik-baik saja. Ternyata Nyonya Chuang justru meminta lebih. Memaksa wanita untuk berlutut dan minta maaf. Begitulah. Anak melihat ibunya berlutut di depannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Sungguh melanggar aturan alam, petir menyambar secara langsung. Wanita yang kemudian kehabisan uang. Akhirnya bersembunyi di kuil tua dan mengunyah kulit pohon. Namun yang lebih mengerikan adalah, dia tidak tahu ini adalah tempat tidur pengemis. Karena dia telah mengambil tempatnya. Akhirnya paketnya dirampas oleh pengemis. Bahkan berangan-angan merampas kehormatannya. Saat wanita itu putus asa. Akhirnya kaisar menemukannya. Namun pengemis tetap kasar dan tidak masuk akal. Hal ini membuat pengawal segera mengeksekusinya. Jangan bunuh aku. Aku adalah ibu dari 2 anak. Mereka tidak bisa melihatku. Saya akan sedih. Ibu, aku ini, buka matamu dan lihatlah. Aku adalah anakmu. Anakku, benar-benar kamu. Kamu masih hidup. Aku mendengar orang mengatakan kamu diculik oleh perampok. Aku datang ke ibu kota untuk mencari kakakmu dan menyelamatkanmu. Ibu, kakakmu juga datang ke ibu kota. Katanya dia lulus ujian kekaisaran. Aku datang mencari sang juara ujian. Juara ujian baru bukanlah Su Ping, kan? Jadi begitu. Apakah bandit ini tidak menyakiti Anda, An? Ayo, biarkan ibu melihat. Ibu, anak tidak apa-apa. Apakah ibu pergi menemui kakak laki-laki? Dia tidak lagi menyebutkan dia. Aku akan membawa Anda kembali ke istana. Istana. Anak sekarang menjadi kaisar. Kata-kata ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Ini bisa berakibat hukuman mati. Anak benar-benar menjadi kaisar. Ibu, Anda tidak perlu menderita lagi di masa depan. Anak pasti akan menghormati Anda dengan baik. Kasihan An. Apakah mungkin dia dipukul oleh bandit hingga otaknya rusak? Bagaimana mungkin dia menjadi kaisar? Di bawah langit, masih ada orang-orang kotor seperti ini. Bersihkan dengan baik untuk aku. 3 bulan kemudian, saya tidak ingin ada tempat kotor di dalam ibu kota lagi. An benar-benar memiliki karisma kaisar. Sayang sekali, segalanya sudah ditentukan takdir. Bersembah kepada langit dan bumi. Ibadah kedua di aula tinggi. Ping, kamu adalah juara di ujian tingkat tinggi. Masa depanmu cerah. Di masa depan, perlakukan baik-baik pada Kian-Kian. Ibu, jangan khawatir. Anda mengajarkan anak untuk bersikap rendah hati sejak kecil. Anak tidak akan mempermalukan ibu dan leluhur. Salam hormat antara suami istri. Chen Ping, demi kemuliaan dan kekayaan. Kamu bahkan tidak mengakui ibumu, benarkah?
Klik sudut kiri bawah untuk menonton kelanjutannya.